kembali lagi di podcast Java Talks by Java MiFi. Dengan saya Amanda Falani, terima kasih sudah bergabung kembali di podcast kali ini. Saat ini kita akan membahas topik yang sangat menarik terutama buat para traveler dan juga culture enthusiast. Karena apa? Kita akan membahas beragam sisi menarik tentang wisata dan juga budaya di Malaysia. Tentunya bersama dengan narasumber yang sangat istimewa. Di sebelah saya sudah ada Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Your Excellency Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam. Apa kabar, Datuk? Baik. You look good, you look radiant, as always. Thank you for allocating your time. Datuk, My pleasure. saya mau coba tanya first and foremost. Makanan apa yang selalu Datuk rindukan, terutama makanan Malaysia, Datuk ya, tentunya your comfort food ketika bepergian ke luar negeri? Sudah tentu makanan dari kampung saya. Ya. Ya. Mungkin kurang populer di sini dan di Malaysia pun ya terkenal juga, tapi mungkin yang lebih populer di luar sana adalah nasi lemak kan. Tapi Nasi lemak. bagi saya lebih kalau paling rindu teringat adalah seperti di kampung saya nasi pelauk. Nasi pelauk. Ya, nasi kerabu. Campurannya apa saja, Datuk? Nasi pelauk itu seperti nasi campur aja. Oke. Ya, tapi sering dimakan di pagi hari lah. Ya berkuah. Ada yang ikan, ada yang ayam, dan ada juga yang bebek. Ya. Wow. Dan ini boleh didapati di mana-mana di Malaysia lah. Biasanya itu untuk makan pagi hari atau sarapan atau makan siang sarapan ya? Tapi sekarang anytime. Iya. Kalau nasi lemak pun dahulu pagi sarapan, tapi sekarang anytime boleh didapati ya. Jadi memang sama seperti kami juga, makanan pagi atau sarapan itu harus berat juga ya? Ya harus, ya. Itu mungkin karena ya waktu dahulu ya yang makan itu yang bekerja di kebun atau sebagainya aja. Jadi mereka makannya berat. Wow. Ya, cuma kita makan berat tapi kerjanya kurang berat. Cuma begini saja. Ya. Makan berat, kerja juga harus berat. Oke. Sekarang masuk ke pertanyaan berat, Datuk. Oke. Ya. Jadi, Datuk ini adalah seorang diplomat senior dengan penugasan-penugasan internasional yang penting, signifikan, kontribusinya terhadap hubungan luar negeri Malaysia. Tugas sebelumnya menjadi Duta Besar Malaysia untuk Indonesia itu adalah Permanent Representative of Malaysia to the United Nations pada saat tahun 2019 dan 2023. Nah, prinsip penting apa sih yang Datuk selalu pegang dalam menjalankan tiap tugas mewakili negaranya? Sebagai diplomat memang tugas kita adalah ada dua lah, secara amnya, mempromosi dan juga melindungi kepentingan negara. Jadi itu basisnya. Dan approach-nya mungkin berbeda dari segi karakter diplomat tersebut, tapi tidak boleh lari dari premis untuk menjaga kepentingan negara dan juga mempromosi kepentingan negara. Kalau bilateral itu mungkin lebih straightforward kerana seperti di Indonesia, jadi hubungannya dengan Indonesia sahaja kan. Jadi kita coba mencari bagaimana untuk mengukuhkan hubungan dua hala di antara Malaysia dan Indonesia tanpa menjejaskan kepentingan Malaysia buat saya dan kalau bagi kira dubes Indonesia di Malaysia sama juga prinsipnya, maknanya mengukuhkan hubungan dua hala tapi tidak menjejaskan ataupun memberi kesan kepada kepentingan Indonesia. Jadi yang perlu kita cari sebagai diplomat ini titik tengah, makna kompromi yang mana kedua-dua pihak akan berpuas hati, atau dalam bahasa Inggrisnya kita panggil win-win. Win-win solution. Dan ini memerlukan banyak kepercayaan pertamanya di antara kedua pihak dan saling faham memahami kepentingan masing-masing.
Selepas itu baru kita boleh mencari jalan tengah tersebut. Ya. Jadi prinsipnya pada saya harus transparent, terbuka dengan stakeholders kita. Kalau di UN itu agak berbeza karena kita akan dealingnya dengan banyak negara kan, multilateral. Jadi lebih banyak mungkin networking ataupun kerja-kerja di peringkat ground harus dilaksanakan supaya untuk mencari kompromi itulah. Kerana kalau ada seperti bilateral mungkin agak senang kerana senang theoretically di antara dua negara kan. Kalau multilateral 193. Jadi kita harus mencari jalan bagaimana nak mencari titik tengah itu agak perlu banyak waktu dan efforts dan resourcesnya. Wow, ini seperti saya mendapat kuliah lagi, praktek diplomasi karena saya alumni mahasiswa hubungan internasional 14 tahun yang lalu tapi terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Dari situ Datuk, mengapa penting bagi Kedutaan Besar Malaysia untuk mempromosikan semua dan banyak destinasi wisata di Malaysia dan ke Indonesia? Kalau dari segi pariwisata itu objektif kami adalah dua lah, kerana ia juga menyentuh kerjasama ekonomi di antara kedua negara dan juga kerjasama ataupun hubungan di antara masyarakat Malaysia dan Indonesia. Kedua-dua elemen ini penting dalam konteks hubungan dua hala, kerana terutama untuk hubungan di antara masyarakat ini dia lebih grassroots. Jadi mungkin di pihak pemerintah, di pihak kami di kedutaan, kita cuma mempromosi destinasi-destinasi, tapi akhirnya yang mendapat pengalaman itu masyarakat biasa. Dan mungkin ada sedikit hubungan dengan pihak pemerintah dari segi imigrasi dan sebagainya, tapi selebihnya dengan masyarakat kan, sendiri, masyarakat. Dan pada saya hubungan antara masyarakat ini sangat penting kerana itu akan menunjukkan kematangan di antara hubungan dua negara, khususnya untuk Malaysia dan Indonesia. Kalau hubungan di antara masyarakat itu sudah berada di peringkat yang matang, tinggi, ia juga menggambarkan bahawa hubungan dua hala itu adalah berada dalam keadaan yang sangat baiklah. Dan itu mungkin memudahkan pemerintah kedua negara untuk mencari jalan menyelesaikan isu-isu dua hala yang ada di antara kita, kerana persepsi masyarakat sangat penting. Betul. Kan kita juga melihat bahwa Indonesia dan juga Malaysia memiliki banyak sekali kesamaan, mulai dari bahasa tentunya, terus kemudian tradisi, budaya, bahkan makanan seperti tadi kita bicarakan di awal. Tapi menurut Datuk, ciri khas Malaysia yang nantinya wisatawan seperti saya datang tahun depan ke Malaysia, itu apa sih yang kira-kira baru nih bisa ditawarkan ke wisatawan Indonesia? Yang baru ya, ada beberapa produk baru seperti theme park dan sebagainya, tapi pada saya yang paling penting dalam kita keluar negara, melancong adalah untuk mengenali budaya ataupun negara tersebut. Mungkin untuk Malaysia dan Indonesia kita berpandangan kami mungkin orang Malaysia berfikir Indonesia kita tahulah budayanya bagaimana. Betul. Kan. Betul. Mungkin sebaliknya juga, kerana mungkin tadilah persamaan-persamaan tersebut. Dan juga ada pertalian kekeluargaan juga di antara kedua rakyat tersebut. Jadi pandangannya mungkin Malaysia itu sama dengan Indonesia dan sebaliknya. Tapi pada masa yang sama ada juga yang perbezaannya walaupun kita boleh bicara dalam satu bahasa, tapi ada juga
penggunaan bahasa itu berbeda yang boleh menimbulkan kekeliruan dan salah faham nanti. Dan itu yang pada saya penting untuk rakyat Malaysia dan rakyat Indonesia saling dari mengenali budaya masing-masing, itu juga tahu perbezaan yang wujud di antara kedua negara, kerana itu akan membantu persepsi tadi terhadap bagi rakyat Malaysia terhadap Indonesia dan bagi rakyat Indonesia terhadap Malaysia. Mungkin ya kita ada persepsi masing-masing bergantung pada pengalaman kita, mungkin membaca dan sebagainya. Tapi dengan harapan melancong itu dapat memberi gambaran sebenar negara tersebut. Ya, kalau pepatah kita mengatakan jauh perjalanan, luas pemandangan. Ya. Wow. Kalau bahasa Inggrisnya, seeing is believing. Seeing is believing. Ya, That's very great quote. Yeah. Jadi harus ke sana, dan kita pun punya kata-kata yang hampir sama. Tak kenal maka Malaysia tak cinta. Di sini tak sayang. Tak sayang ya. Itu pun sudah ada perbezaan, tapi konteksnya sama. Betul. So, mungkin itu yang perlu kita lebih pelajari dan ketahui lah, perbezaan tadi. Walaupun kita hampir sama. Saya sepakat, Datuk. Tahun 2010, saya pernah ditugaskan ke Mount Kinabalu sebagai jurnalis untuk hiking ke top of the mountain. That was the first time I hike actually, Datuk. Tapi as you quote, seeing is believing, di situ mungkin saya juga mulai ketertarikannya untuk mengeksplor gunung-gunung lainnya. Pertanyaannya, Datuk, ini mungkin akan menarik buat para traveler dan juga adventurer. Kalau misalnya kita bicara wisata alam di Malaysia, ada Mount Kinabalu, Batu Cave, dan banyak lainnya. Tapi kalau rekomendasi Datuk, yang underrated tuh apa aja sih wisata alamnya yang perlu kami wisatawan Indonesia kunjungi dan bahkan explore? Mungkin yang populer tadi ya, yang Gunung Kinabalu, Taman Negara. Kalau di Sarawak ada Gua Mulu Caves. Dan yang mungkin tidak berapa diketahui adalah hutan rekreasi di Belum. Itu di utara, di utara Malaysia. Agak masih natural. Dan untuk yang suka dengan adventure, tropical jungle dan sebagainya, saya kira mungkin boleh meninjau ya destinasi hutan langsung Belum. Google ya, langsung put on your destination list ya, traveler dan Globers. Antaranya lah. Wow, oke. Dan hiking pun di Malaysia sekarang agak trennya agak bagus. Hampir setiap minggu kalau kita lihat rakyat Malaysia sering hiking di mana, di Kuala Lumpur dan sebagainya. Memang banyaklah tempat-tempat yang baru. Dan one important thing that I really remember as I hike, very clean. Saya belum hiking ke Gunung Kinabalu. Sangat bersih sekali. Dan ya tentu dengan keramah tamahan penduduk lokalnya juga. Tapi memang yang saya highlight dan saya sangat ingat, itu kami juga terbawa gitu ya untuk menjaga alam supaya tetap bersih. Apapun, sampah sekecil apapun ya saya harus simpan gitu ya, bawa kembali gitu ya. Ya, ini para Globers untuk yang adventurer harus banget ke destinasi wisata alam di Kinabalu terutama, dan juga rekomendasi lainnya tadi dari Datuk. Nah, ini salah satu bahasan destinasi kebanyakan untuk Gen Z kali ini ya, Datuk ya. Kalau festival atau cultural events yang diselenggarakan secara rutin, baik itu annual mungkin, apa saja yang bisa diselenggarakan atau apa yang diselenggarakan di tahun depan mungkin, Datuk? Buat yang music goers, festival goers nih. Saya kurang pasti jadwal konsep-konsepnya, tapi antara pasti banyak sedang dijadwalkan konsertnya di sana. Tapi yang saya selalu amati
selain dari international artist, local artist pun sering melakukan konsert sekarang, termasuk juga dari artis-artis dari Indonesia, kerana penggemarnya ramai di Malaysia, baik rakyat Malaysia juga rakyat Indonesia yang bekerja di sana. Dan antara nama-nama yang sering dicari tiketnya seperti Afgan. Oh wow, oke. Ya, dan siapa? Namanya sudah lupa sekarang. Ramailah. Solo ya, Raja, solo banyak Raja. Oh wow, ya. Rosa dan sebagainya. Jadi kalau yang saya perhatikan, kalau ada informasi mengenai konsert-konsert tersebut, tiketnya langsung cepat habis. Ya. Hotel full book. Iya. Kalau kemudian car rental juga full book, atau bahkan transportasi massa di Malaysia, di Kuala Lumpur penuh dengan orang Indonesia juga. Iya, betul. Banyak pasti ya. Dan kebanyakan ya kalau misalnya saya pergi ke festival artis internasional di Malaysia, sering ketemu dengan teman-teman. Jadi, oh halo, ketemu juga di sini, nginep di mana, begitu Dato? Mungkin karena dekat kita betul, kan. Betul. Dan connectivity-nya pun bagus. Exactly. You're looking forward for the next international musician events di Kuala Lumpur, pasti banyak sekali juga di sana nih, Gen Z dan millennials juga, atau bahkan generasi X juga ikut ke musik festival, masih ya Dato ya? Masih dong. Bergantung artisnya. Tergantung artis ya, betul. Nanti kalau salah artis kami di tribun aja Dato. Iya, jadi ya. Kalau di festival udah terhimpit jadinya. Dato, tadi kita udah bicara tentang wisata alam, wisata kota, event musik tadi. Sekarang kita kembali ke food, our culinary. Ada rekomendasi, meskipun kita juga memahami bahwa culinary series ataupun pilihan makanan antara Indonesia dan Malaysia hampir mirip juga, tapi apa yang direkomendasikan Dato untuk food blogger ya dari Indonesia yang kemana-mana udah bawa kamera ya kan, Dato udah bawa mobile phone kemana-mana untuk langsung live gitu ya di restoran, cafe. Jadi culinary otentik apa yang perlu dicoba untuk wisatawan Indonesia atau bahkan food blogger? Kalau ya food yang paling dikenali adalah nasi lemak lah. Yes. Ya, jadi harus coba, dan setiap restoran itu taste-nya beda-beda. Ya, tergantung kepada chefnya dan spiritnya, bagaimana untuk menyajikan makanan tersebut kan. Selain itu yang terkenal juga di Malaysia yang sering dicari oleh pengunjung asing, sate. Ya, sate agak mirip tapi ada perbedaannya. Jadi mungkin beberapa pengunjung dari Indonesia mungkin suka, mungkin tidak, karena beda dengan sate Indonesia. Tapi makanan ini tidak mustahil akan menjadi juga kegemaran kan, karena ya agak universal. Bahasanya agak universal, because we are talking probably from the tummy kan. Dan tidak ada ini terus langsung ya, kalau mencicipi itu rasanya kena, pasti ini kan. Tapi harus terbuka, kerana ya sudah pasti masakan Malaysia umpamanya, kalau kita datang ke sini mau samakan dengan masakan Malaysia pasti beda. Jadi harus terbuka untuk apresiasi, menghargai masakan tersebut. Yang viral juga di sini saya faham sekarang nasi kandar. Jadi saya kira itu belum saya coba. Saya pasti coba nih sebentar lagi. Saya kira pasti food bloggers dari Indonesia akan mencari nasi kandar, restoran nasi kandar yang enak di Malaysia. Harus coba ya. Betul. Nah,
Sekarang kita coba masuk ke ranah apa tempat santai Datuk yang paling favorit di hometown, at your hometown? Sekarang mungkin saya lebih banyak bukan di kampung saya kan, di Putrajaya lah. Karena kementerian saya terletak di Putrajaya. Mungkin biasa aja kami kalau Malaysia ya, kita dapat WhatsApp dari teman-teman. Selalunya jumpa di restoran-restoran biasa yang masih open waktu itu ya. Sering yang buka hampir 24 jam lah. Restoran Mamak kita panggil. Restoran Mamak namanya? Ya, restoran Mamak. Daerah Putrajaya? Putrajaya, semua ada. Ini dicatat Mamak langsung, nanti langsung viral itu restorannya. Jadi ketemu mungkin kalau nongkrong. Ya ketemu nongkrongnya ya kalau selepas sudah makan, kita biasanya minum teh tarik aja. Ataupun kegemaran saya teh ais. Kalau di sini lebih dikenal ais teh tarik. Iya, ais teh tarik. Dan kalau makan ringan-ringan biasanya roti canai aja. Ya. Walau mudah makan ya. Ya. Jadi harus jaga juga. Iya, betul. Ya. Tapi kalau boleh tahu, Datuk tim roti canai kari kambing atau tim roti canai yang manis? Saya suka kuah dal, kacang dal. Itu dal ni apa? Lentil ya. Oh, lentil. Ya, lentil. Kacang ya? Kacang kuda ya? Iya. Lentil. Lentil. Belum pernah coba saya. Ya, saya lebih suka kuah kacang. Dan itu banyak tersedia di restoran-restoran. Pasti ada kuah kacang dal Globers, ataupun jangan kari. lupa dicatat. Ya, ini Globers perlu mencatat juga bahwa tahun 2026 itu adalah momentum penting untuk Malaysia sebagai tuan rumah ASEAN Tourism Forum juga ya, Datuk ya. Dan 2026 Malaysia juga akan menyambut Visit Malaysia Year. Yeah. Apa yang istimewa di tahun depan, Datuk? Tahun depan sudah pasti dalam perancangan adalah untuk menyediakan stepping stones kepada tahun melawat Malaysia 2026. Jadi harus ada persiapan dan juga destinasi package yang baru untuk tahun melawat 2026. Kalau mungkin persiapan itu banyak ya, dari segi kesedaran, latihan kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia, kemudahan infrastruktur dan sebagainya harus dipertingkatkan supaya bila tahun melawat Malaysia 2026 itu perjalanannya, pengalamannya yang baik-baik semuanya lah, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Hopefully for the best. Pertanyaan terakhir, Datuk. Paling susah? Oh, tidak. Tentunya Globers pasti ingin tahu apa sih tips and trick atau hacks ya. Kalau Gen Z sekarang itu sebutnya hacks, Datuk. Untuk para traveler yang ingin melancong atau berpergian ke Malaysia. Saya kira sudah pasti pasportnya harus valid. Dan juga paling lupa itu kalau diupdate. Persediaan dari segi keuangan dan sebenarnya perancangan lah yang penting. Yang penting saya kira para pelancong atau Globers sudah pasti tahu minatnya ke mana. Jadi harus lakukan research dahulu supaya ya waktunya tidak panjang kan. Supaya perjalanan tersebut, pengalaman nanti tepat sesuai dengan cita rasa masing-masing lah. Dan don't worry, boleh saja berbicara bahasa Indonesia di Malaysia. InsyaAllah orang Malaysia faham. Faham semua. Ya, mungkin ada satu dua perkata itu maknanya berbeza ya. Tapi ya boleh juga bicara bahasa Inggeris. Tapi sudah pasti the only universal language that we don't need to speak is food. Yes. So pasti food cari is a universal language. Makanan ataupun sajian dish yang mahu dicicipi di Malaysia ya. Jadi tidak ada kata diet di Malaysia ya, Datuk? Tidak ada diet begins tomorrow. Baik, terima kasih Datuk atas waktunya. Saya sangat menghargai, kami semua di sini juga sangat menghargai waktu dan juga perbincangan kita semua. Terima kasih banyak, Datuk. All the best. All the best.
Ya, Globers, itu tadi perbincangan yang sangat menarik dan mendalam dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin, yang sudah hadir di podcast kali ini. Buat Globers, stay tune terus di YouTube kita karena kedepannya kita akan membahas banyak sekali topik-topik yang menarik. Jangan lupa juga untuk follow dan subscribe semua social media Java MiFi. Saya Amanda Falani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.